Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat datang di pembelajaran matematika minat. Melanjutkan materi yang sebelumnya dan mengenai teorema sisa. Kali ini kita akan belajar sesuai dengan judul tersebut, yaitu teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Mari kita pelajari kali ini. Jika kita memiliki Px, suatu polinom, dan K, suatu konstanta, maka teorema faktornya berbunyi sebagai berikut. Suku banyak atau saya di sini tulis polinom Px memiliki faktor x min k jika dan hanya jika pk sama dengan 0. Artinya apa? Berdasarkan teorema sisa, jika pk itu sama dengan sisa, artinya di sini sisanya sama dengan 0. Nah, karena di sini ada kata jika dan hanya jika, oke, jika dan hanya jika, maka di sini memiliki dua arah. Artinya, yang pertama, jika x min k faktor dari px, maka pk sama dengan 0. Jadi jika x min k faktor dari px, maka sisa dari pembagiannya itu 0. Yang kedua, jika pk sama dengan 0, jadi dua-duanya dinilai jika dan hanya jika, jadi ada dua ya. Yang kedua ini, jika pk sama dengan 0, jadi artinya jika sisa sama dengan 0, maka x min k faktor dari px. Oke, ini dari teorema faktor. Nah, penggunaannya seperti apa? Oke, kita masuk ke contoh soal. Kita masuk contoh. Yang pertama, kita soal, karena nanti ada contoh berikutnya. Oke, yang pertama soalnya adalah sebagai berikut. Tunjukkan x min 3 faktor dari px, yaitu px-nya x pangkat 3 min dikurangi x kuadrat dikurangi x dikurangi 15. Kita mau menunjukkan jika x min 3 adalah faktor dari px. Nah, berarti langkahnya apa? Berdasarkan teorema faktor, berarti kita mau membuktikan bahwa P3 ini sebagai K tadi ya, P3 sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan P3 sama dengan 0, kita tahu kita bisa menggunakan substitusi ataupun cara skema Horner. Nah, karena kita sudah belajar skema Horner, mari kita pakai skema Horner. Oke. Nah, langkahnya seperti biasa, kita tulis dulu x pangkat 3 x kuadrat x konstanta. Jadi kita tulis dulu variabel-variabelnya, kemudian di ruas sebelah kiri kita tulis k nya, x min k, berarti k nya sama dengan 3. Oke, nah ini kita tulis koefisien dari variabel x pangkat 3, koefisiennya adalah 1,
X kuadrat, koefisiennya adalah min 1, X koefisiennya min 1, dan konstantanya adalah negatif 15. Jangan lupa ini adalah ikut konstanta negatifnya ya. Oke, langkahnya seperti biasa. 1 bisa langsung kita tulis di sini. Kemudian untuk mengisi di ruas ini, kita kalikan 1 dengan 3. Kita tulis seperti ini. Oke, 3 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan min 1 dan 3 menghasilkan 2. 2 ini kita kalikan lagi dengan 3, hasilnya 6. Kita tulis di ruas sini. Jadi bisa diikuti ya, sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita jumlahkan lagi, negatif 1 ditambah 6, 5. Oke, 5 kita kalikan 3 lagi, 15 kita tulis sebelah sini. Kita jumlahkan lagi, hasilnya adalah 0. Nah, 0 tadi adalah sisa, jadi bisa ditulis P3 sama dengan 0. Berarti sudah terbukti, karena P3 sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0, sehingga bisa ditulis X min 3 adalah faktor dari Px, karena bersisa 0 tadi. Jadi sisa pembagian Px oleh X min 3 itu sisanya 0. Jadi bisa ditulis, jadi sudah terbukti ya bahwa X min 3 adalah faktor dari Px, sehingga bisa ditulis X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi X dikurangi 15, itu bisa ditulis X min 3, ini pembaginya, dan hasil baginya adalah ini. Nah, karena ini pangkat 3 dibagi pangkat 1, maka ini pangkat 2. Ini sebagai koefisien. X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 5. Jadi 125 adalah menggambarkan koefisien. Sekian untuk contoh 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, tipe soal selanjutnya. Jika X min 5 adalah faktor dari Px, di mana Px sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi Px kuadrat min 28X ditambah 15. Tentukan faktor linier lainnya. Nah, selain soal seperti tadi, teorema faktor juga bisa digunakan untuk mencari faktor linier lain jika diketahui salah satu faktornya. Jadi X min 5 adalah salah satu faktor dari Px. Oke. Yang pertama, kita tahu X min 5 berarti di sini artinya K-nya sama dengan 5. Kita bisa menggunakan cara skema Horner lagi. Jadi saya tulis dulu variabel-variabelnya. Dimulai dari X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan konstanta. Di ruas sebelah kiri adalah K, di sini X min 5 sehingga K-nya sama dengan 5. Koefisien jadi X pangkat 3, 2, X kuadrat negatif P, koefisiennya X min 28 atau negatif 28, dan konstantanya adalah 15. Oke, kita mulai cara Hornernya. 2 bisa langsung kita tulis. Nah, untuk mengisi bagian sini 2 kali 5, 10, kita tambahkan sehingga bisa ditulis 10 dikurangi P. 10 dikurangi P kita kalikan 5, tulis ini, sehingga menjadi 50 dikurangi 5P. Oke, kita tambahkan negatif 28 ditambah 50, yaitu 22.
dikurangi 5P. Nah 22 dikurangi 5P kita kali 5, 22 kali 5 berapa? 110 min 25P. Oke, kita jumlahkan sehingga menjadi berapa? 125 min 25P. Nah, ini adalah sisa berdasarkan teorema sisa. Karena berdasarkan teorema faktor tadi, X-5 adalah faktor dari Px, sehingga P5 sama dengan 0. Betul sekali. Jadi bisa ditulis P5 sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0, sehingga di sini kita bisa tulis ini sama dengan 0. 125 min 25P sama dengan 0, sehingga kita bisa menentukan nilai P. Berarti bisa saya tulis min 25P, saya pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 25P sama dengan 125, sehingga P nya sama dengan 125 dibagi 25 menghasilkan 5. Oke. P sama dengan 5. Di sini kita disuruh menentukan faktor linear lain. Nah, faktor lainnya bisa kita peroleh di sini. Ini adalah hasil bagi yang lain. Jadi P bisa kita substitusikan di sini, atau P-nya bisa disubstitusikan dulu di sini kemudian dibagi lagi. Terserah yang menurut kalian lebih cepat. Sebenarnya kalau saya akan saya substitusikan di hasil bagi. Oke, P-nya sama dengan 5. Jadi di sini bisa kita tulis ini kan hasil bagi ya, berarti 2 10 min P, berarti P nya 5, 10 dikurangi 5, 5, 22 dikurangi 5P, 5 kali 5 berapa? 25, 22 dikurangi 25 min 3. Ini adalah koefisien dari hasil bagi. Karena ini pangkat 3 kemudian dibagi pangkat 1, maka hasil baginya nanti kan pangkat 2. Jadi ini adalah koefisiennya. Jadi ini 2x kuadrat plus 5x dikurangi 3. Ini adalah faktor lainnya. Nah, bisa ditulis seperti ini, dikali x-5. Ini adalah kalau kita kalikan akan menjadi px tadi. Nah, karena yang ditanya adalah faktor linear. Faktor linear berarti harus berbentuk linear, sehingga 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 bisa kita faktorkan kembali dengan cara biasa ya, karena pangkat 2 pasti kalian bisa memfaktorkan. Ini berapa? Bisa kita tulis 2x, di sini x min 3, berarti bisa 3 dan 1 yang menghasilkan 5. Berarti gini bisa ditulis 3, tulis 1, 6 biar menjadi 5, berarti di sini plus 6 ya, min 1. Oke, dan ini adalah faktor linear lainnya. Nah, jadi diperoleh faktor linear 2x min 1 dan x plus 3 selain x min 5. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar.